got so. Eh? 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 All singing low, all up, a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahel Dwi Putri Sipayung, Fezi Sonia, dan Suci Cahya Fadila. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Dwi Ismawati SPD MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai ruang lingkup penyuluhan pendidikan non-formal. Yang pertama ada penyadaran. Kebanyakan masyarakat masih belum sadar akan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat. Oleh sebab itu, penyadaran menjadi hal yang penting dilakukan oleh seorang penyuluh sosial. Penyadaran merupakan suatu proses untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan keberadaan dirinya dan berbagai konflik sosial yang terjadi di lingkungannya. Perlunya masyarakat diberikan penyadaran dengan tujuan agar dapat merubah pemikirannya sehingga akan berdampak baik terhadap perilakunya. Dengan diberikan penyadaran, masyarakat juga akan lebih peduli terhadap segala hal di lingkungannya dan mampu bertindak untuk merubahnya. Yang kedua, menunjukkan adanya masalah. Menunjukkan adanya masalah adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, seperti keadaan alam, sarana prasarana, kelembagaan, budaya, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan politis. Dengan menunjukkan adanya masalah kepada masyarakat ini, membuat masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu masalah dan mengubah sudut pandang masyarakat tentang masalah yang negatif menjadi positif, di mana dengan hal ini akan memudahkan secara bersama-sama mencari bukti sebagaimana fungsinya penyuluh sosial untuk memberikan penyuluhan. Menunjukkan adanya masalah bisa dengan terus-menerus memberikan penyuluhan dan sosialisasi sehingga masyarakat akan mengetahui budaya dan masalah tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, membantu pemecahan masalah. Terkadang masyarakat bingung atau merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah, maka penyuluhan sosial perlu membantu dalam pemecahan masalah agar dapat diketahui akar permasalahannya dan dapat secara bersama-sama diselesaikan. Pemecahan ini berfungsi untuk mengetahui sumber dari masalahnya, karena jika tidak dicari sumbernya dan menduga-duga yang menjadi penyebab permasalahannya, maka permasalahan pun akan sulit terselesaikan karena cara yang digunakan tidak sesuai. Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera. Penyuluh sosial diharapkan membantu pemecahan masalah anggota masyarakatnya. Sebisa mungkin, penyuluh sosial membantu pemecahan masalah anggota masyarakat dengan cara yang sangat alternatif, agar hal tersebut dapat terselesaikan dengan cepat, namun sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya yang keempat, menunjukkan pentingnya perubahan. Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dilepas pisahkan dari kehidupan manusia. Perubahan menjadi komponen yang paling penting dalam hidup untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Penyuluh sosial membantu masyarakat dengan menunjukkan pentingnya suatu perubahan, baik itu perubahan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di lingkungannya. Masyarakat diberikan pemahaman bagaimana masyarakat yang mengalami perubahan dan apa yang mereka butuhkan untuk berhasil berubah. Pada dasarnya, ketika masyarakat telah diberikan penyadaran, dia akan melakukan suatu perubahan, sehingga suatu perubahan ini merupakan usaha sadar dan disengaja dari masyarakat yang bersangkutan dan penyuluhan sosial membantu untuk mengarahkannya. Lalu yang kelima, melakukan pengujian dan demonstrasi sebagai bagian dan implementasi perubahan. Pengujian adalah proses yang bertujuan untuk memastikan apakah semua fungsi bekerja dengan baik dan mencari kesalahan yang mungkin terjadi. Kegiatan ini dilakukan untuk
mengetahui aktivitas pemberdayaan yang paling bermanfaat yang beresiko kecil bagi masyarakat sejauh pembelajaran, baik masyarakat untuk mengajarkan mereka dalam melakukan perubahan kecil yang bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi mereka, sehingga akan didapatkan hasil untuk dilakukan dengan lebih baik lagi. Melakukan kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat dibutuhkan karena untuk mencocokkan kondisi inovasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik maupun etnis. Yang keenam yaitu memproduksi dan publikasi informasi. Dengan memproduksi dan publikasi informasi, penyuluh sosial dapat menangani masyarakat dengan lingkup luas, melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas. Pemublikasian informasi dapat dengan memanfaatkan berbagai media. Hal ini untuk mengkomunikasikan pesan yang dapat tersampaikannya pesan dengan baik. Untuk mempublikasikan informasi yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Media yang digunakan pun harus sesuai dengan penerima informasi, baik yang berasal dari luar seperti kebijakan maupun yang berasal dari dalam seperti nilai-nilai adat agar terciptanya komunikasi yang baik dan calon penerimanya bisa mengerti secara cepat dan tepat apabila kita sebagai penyuluh sosial memberikan informasi sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian yang 7 yaitu melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, mempunyai mata pencaharian, menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, memiliki kekuasaan atau penguatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat adalah berupa pendampingan untuk mengupayakan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, materi mengenai prinsip dan etika penyuluhan pendidikan non-formal. Yang pertama ada prinsip penyuluhan sosial. Prinsip adalah asas atau pedoman yang menjadi landasan seseorang untuk berperilaku atau berpikir dan bertindak. Prinsip penyuluhan sosial yang pertama ada penyuluhan sosial bekerja berdasarkan kebutuhan. Penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat, apa yang benar sumber daya, serta minat dan kebutuhan yang perlu mendapat prioritas dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, penyuluhan sosial bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Menurut Adi Candeo pada tahun 1990, kehadiran penyuluh harus mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat bukan sebagai penentu atau pemaksa. Selanjutnya yang tiga, ada harus dianggap bahwa masyarakat menginginkan kebebasan, baik dalam menentukan atau memilih garis hidupnya sendiri dan memutuskan bentuk-bentuk ekonomi, kepercayaan, lembaga politik, dan pendidikan yang mereka inginkan demi tercapainya perbaikan mutu kehidupan mereka. Selanjutnya, nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya penyuluh meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan merupakan proses pembelajaran. Penyuluh menyampaikan kebenaran, penyuluh diyakini memberi manfaat bagi penerima. Selanjutnya, penyandang masalah kesejahteraan sosial didorong atau diajak untuk membantu dirinya sendiri. Artinya, penyuluh mengajak sasaran untuk berubah. Penyuluh tidak menciptakan ketergantungan, tetapi mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Selanjutnya, penyuluh sosial memandang masyarakat adalah sumber daya yang terbesar. Penyuluh memberikan pendidik non-formal untuk membuat mereka dan mampu berswadaya agar berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Lalu program penyuluhan mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir. Artinya kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang bermanfaat. Setiap kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan tidak menimbulkan kejutan-kejutan dan tercapainya perubahan sikap, budaya, maupun pola pikir ke arah yang lebih baik. Di sini menurut Pedoman Umum Penyuluhan Sosial Republik Indonesia, prinsip dasar penyuluhan sosial yaitu yang pertama, prinsip partisipasi. Untuk menciptakan suasana kerjasama yang urusan, maka penyuluh sosial harus menciptakan interaksi secara terbuka, transparan, dan bersahabat dengan warga sasaran agar warga sasaran berpartisipasi berdasarkan prinsip demokratis. Yang kedua, prinsip untuk semua. Penyuluh sosial berlaku untuk semua, namun penentuan sasaran penyuluhan sosial berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan. Lalu yang ketiga, prinsip perbedaan individu. Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial perlu memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang sasaran, budaya, pendidikan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, prinsip pribadi seutuhnya. Petugas penyuluhan dalam melaksanakan penyuluhan sosial memandang sasaran sebagai manusia seutuhnya yang memiliki perasaan, keinginan, harga diri, dan sebagainya. Yang kelima, prinsip berpusat pada sasaran. Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial, keberhasilannya berpusat pada sasaran penyuluhan. Yang kedua ada etika penyuluhan sosial. Etika dalam penyuluhan sosial antara lain yaitu penyuluhan harus membantu untuk membuat keputusan yang bermanfaat bagi mereka. Penyuluhan tidak boleh paternalistik, mereka hanya boleh memberikan yang diinginkan kelayanan. Lalu yang ketiga, mereka harus mempromosikan potensi mereka untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka ingin mencapai kesejahteraan sosial. Yang keempat, mereka harus jujur, tetapi apa yang terjadi jika mereka mengungkapkan keyakinan bahwa mereka mengalami kegiatan karena bukan merupakan pekerja atau wirausaha yang baik. Dalam buku materi Pelanggaran Perubahan Sosial pada tahun 2009 halaman 8-9, seorang penyuluh sosial dalam melaksanakan tugas dan kegiatan penyuluhan sosial perlu berpedoman pada prinsip etika atau kode etik yang mana meliputi yaitu tidak membeda-bedakan individu berdasarkan ras, warna kulit, bangsa, agama, usia, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi dalam menyumbangkan usaha kesejahteraan sosial. Dalam kaitannya dengan pekerjaan sosial, pada poin ini berkaitan erat dengan prinsip penerimaan dan individualisasi. Sebagai seorang pekerja sosial sekaligus penyuluh, kita harus menekankan bahwa tidak ada diskriminasi ketika sedang melakukan penyuluhan. Selanjutnya yaitu menghargai kebebasan individu, martabat, dan harga. Setiap individu akan menggunakan keterampilan yang didasari dengan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Salah satu tujuan penyuluhan sosial yaitu untuk meningkatkan kemandirian seorang individu maupun kelompok. Maka dari itu penting adanya untuk menghargai independensi individu agar kelak ia meraih harkat dan martabatnya dan mematuhi prinsip penghargaan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang disuluh. Seperti bentuk adalah salah satu prinsip yang penting dan penyuluhan agar setiap individu yang disuluh memiliki motivasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, apabila terlibat melakukan praktek yang beretika atau malapraktek, akan bertanggung jawab untuk menerima tindakan hukum selayaknya sesuai dengan pertimbangan. Malpraktek yang dilakukan sebagai seorang penyuluh tentu tidak diperbolehkan melakukan tindakan praktek yang di luar aturan-aturan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan profesionalitas bagi penyuluh-penyuluh sosial. Lalu penyuluh sosial harus dapat mengunggah hati halayak sasaran untuk dapat menerima perubahan dalam interaksi edukatif yang dinamis. Salah satu hal yang penting dalam penyuluhan selain agar kemampuan pengetahuan dan keterampilan seorang individu yaitu meningkatnya pemahaman nilai-nilai dan norma dengan menyentuh hati dan nuraninya agar terciptanya perilaku yang diharapkan. Lalu yang kelima, penyuluh sosial harus saling asah, saling asih, dan saling asuh dalam proses pertumbuhan dan perubahan. Dalam penyuluhan diperlukan kerjasama antara penyuluh dan peserta penyuluhan
agar yang ingin dicapai dapat tercapai dengan mudah karena adanya kerjasama. Lalu yang terakhir, penyuluh sosial harus memiliki sifat jujur, disiplin, integritas diri yang kuat, sopan, ramah tamah, suka menolong orang lain, terbuka terhadap kritik, sabar, dapat mengendalikan emosi, serta responsif. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.